Halo guys, kali ini saya akan mereview salah satu produk unggulan Indonesia yang sangat kita kenal, yaitu Energen. Minuman ini sangat sering kita temui di jalanan, di warung-warung kecil, burjo atau warkop apalah ya. Baik seringnya diminum pagi, bahkan malam pun ada yang minum sih, karena dapat cukup mengenyangkan makanan ini. Nah, seratnya kayaknya cukup tinggi ya. Nah, mari kita lihat Energen ini sereal dan susu bersinergi. Nah, sereal dan susu itu digabungkan. Di sini apakah benar-benar susu yang digunakannya? Mari kita lihat ya. Terus kacang hijaunya ini asli nggak ya, kacang hijau? Telurnya juga asli nggak nih kacang? Telur minuman serbuk sereal ya. Dia bilangnya ini minuman serbuk sereal. Terus ini ada gandum kayaknya ya, cuman gandum ini nggak tahu apakah dia pakai gandum atau tepung gandum. Oke, yang akan saya review ini yang rasa kacang hijau ya, karena ini cukup laris di pasaran. Mari langsung saja kita cek ininya. Energen minuman serbuk sereal, petunjuk penyajian untuk 150 ml. Beratnya berapa? Beratnya 30 gram. Di sini coba kita lihat ya, juga sama sih 30 gram ya. Dia buat nilai gizi itu 30 gram. Selanjutnya mari kita lihat komposisinya. Di sini ada gulanya berapa ya? Nah, kita lihat. Gulanya sekitar 16 gram. Berarti tadi beratnya 30. Ya, 30 berarti hampir setengahnya ya. Setengahnya itu gula ini loh, bro. Ya, teman-teman, ini setengahnya ini gula. Kalau kita makan isinya tuh lumayan banyak nih dibanding kemasan serbuk yang lainnya. Isinya tuh segini. Nah, isinya segini. Setengah dari bungkusnya dan setengahnya itu adalah gula. Jadi gulanya ada sebanyak ini. Sisanya ini apa? Mari kita lihat komposisinya. Ada creamer nabati. Oh, dia juga nggak sebut ya berapa persen. Creamer nabati itu kayak susu non sapi apa sih? Kayak krim lemak gitu ya, dari minyak nabati sih, karena kalau di sini disebut krim nabati berarti dia dibuat dari minyak nabati yang dicampur dengan protein lain, bisa dari jagung, kedelai sebagai pemanisnya. Jadi bukan dibuat dari susu ya, susu sapi. Kemudian di sini juga menggunakan kacang hijau, katanya 9%. Lumayan sih ya, 9% kacang hijau. Ini kacang hijaunya asli. Kemudian tepung terigu. Nah, ini tepung terigu, berarti ini benar gandum ya yang digunakan tuh sebagai tepung terigunya. Ada 8% juga. 9% lah tadi. Terus susu bubuk. Wah, benar ada susunya ya. Ya nggak mungkin susu cair, ini kan makanan serbuk, jadi pasti pakainya susu bubuk 8%. Terus jagung oat, jagung gitu kali ya. Ada jagung ternyata, ini sedikit, nggak tahu jagung digunakan untuk apa, sebagai campuran aja sepertinya ya, yang buat ngapung-ngapungnya itu loh. Terus juga ada oat. Nah, di sini ditambahkan kalsium karbonat ya, supaya kalsiumnya cukup tinggi. Coba kita lihat di sini kalsiumnya berapa.
kalsium 8%. Ya kayak susu pada umumnya loh, padahal susu bubuknya itu cuma 8%. Cuma untuk meningkatkan kalsiumnya dia tambah kalsium karbonat. Nice. Dan kalsium Sigma Fit. Terus kita lanjut ke garam. Wah, biar gurihnya dikit ya dikasih garam. Terus pengemulsi lesin kedelai. Ya biasalah, ini kan campurannya banyak banget ya macamnya ya. Nanti kalau dicampur ke air, ini ada yang berbahan minyak, biar nyatu ketika diaduk itu merata, rasanya itu merata. Kecuali dua yang bisa larut ya dia merata, yang tidak larut seperti oat, jagung ini dan tepung terigunya mungkin sedikit ya itu akan mengapung di atas sehingga dapat bentuk seperti sereal seperti ini, sereal yang dicampur susu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada perisa sintetik. Nah, biasa sih perisa sintetik, sepertinya ini perisa untuk kacang hijaunya kali ya, atau perisa vanila susunya, karena dengan kacang hijau yang 8% ini nggak cukup memberikan rasa kacang hijau, maka harus diperkaya lagi dengan perisa sintetik kacang hijaunya. Terus ada ini bacanya premix vitamin. Nah ini ya kayak penambah vitamin kayak ini semua nih ditambahin nih biar makin bergizi dan tidak abal-abal. Kemudian sini ada telur bubuk. Bener loh dikasih telur ini ya. Ada telurnya udah bener. Ini gandumnya ada, susunya ada, kacang hijaunya ada, beneran semua. Walaupun dikit-dikit ya. Apalagi telur nih 0,01%. Kemudian ada ekstrak malt. Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Ekstrak malt. Ekstrak malt, kalau malt itu apa ya, kecambah gandum gitu, kayak kalau kacang kecambah jadi toge ya. Nah kalau gandum itu kecambah, kalau ketika dia lagi berkecambah dikit aja gitu, nggak sepanjang toge sih. Nah itu disebutnya malt. Jadi itu diekstrak karena kayak akan zat-zat yang berguna juga sih seperti toge, makanya sering digunakan malt ini untuk sereal, cocok untuk pertumbuhan. Nah coba tuh kita lihat dari sininya gula tadi ya, itu 16 gram. Kalau dari karbohidratnya itu sekitar sepertiganya ya, cuman kalau dari berat totalnya setengah lebih lah, setengahnya berarti 55%, tambah kacang hijau 97 jadi 64%, ditambah terigu 9%, 673 tambah 873 tambah susu bubuk 8%, 20% lagi ini sih. Kenapa tiba-tiba dia berbunyi 90? Orang tadi 81 juga. 55 tambah 9 64 tambah 9 64 tambah 9 73 tambah 8 73 81 ya, 80 lah gitu misalnya. 20% lagi nih yang lain-lainnya nih. Mungkin krimer nabati sama krimer nabati kayaknya ya, soalnya ini ditaruh di tempat posisi kedua, biasanya itu lebih banyak antara jumlah gula dan kacang hijau. Jadi di krim nabatinya di 20%-an atau belasan persen lah. Oke, kalau gitu jangan ragu untuk makan energen lagi, karena ini benar-benar dari bahan-bahan yang biasa kita temukan, tapi juga
diperkaya dengan perasa sintetik sih sedikit. Coba kita lihat tuh, vitaminnya itu cukup, kalsiumnya bahkan sama dengan susu nih. Bahkan mungkin lebih tinggi dari susu ya. Susu biasanya 20%, ini cuma 8%. Ya begitu. Lemaknya 3%. Ya kayak ya biar nggak kosong aja gitu lah. Karena ini kan cuma 130 kilokalori ya. Kalau makan sepiring ya bisa 500 kilokalori. Ini kayak cuma sarapan. Udah lapar, ntar jam 10 makan lagi gitu. Oke, sekian dulu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini biar terus memberikan pencerdasan bagi kita gitu ya, penikmat makanan-makanan kemasan. Oke, see you in next video.